Shalom. Kita jangan mau kalah kalau sama cuaca. Shalom. Kalahkan suara hujan. Shalom. Luar biasa semangat jemaat di tempat ini. Saya mau bilang walaupun dalam cuaca hujan, pasti ada godaan untuk bertahan di tempat peristirahatan. Kita selalu bilang, Bapak, Ibu, saudara sekalian sudah berada di tempat yang sangat-sangat tepat. Tuhan mengatakan melalui Yakobus, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Maka kita percaya bahwa setelah pulang ini kita akan mendapat kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Ada amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan iman kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Masih dalam keadaan berdiri, kita mau memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Bahwasanya Allah saja sumber pertolongan kita. Bersama dengan Dia, apa kurangnya kita? Bersama dengan
kasih Yesus Kristus, sungguh hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhanlah kita boleh ada dan boleh menikmati hari ini. Kita berada di tempat ini, di gereja ini. Kita sudah membawa hati kita di hadapan Tuhan, dan kini saatnya kita terus menyembah Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang dapat disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita dan letakkanlah hidup kita di tangan Tuhan. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan, karena Tuhan kita bertata di atas pujian. Bapa di dalam nama Yesus, inilah kami umat-umat ketebusan-Mu Bapa, telah hadir di dalam ruangan ini, dan juga semua Tuhan yang masih di rumah, juga Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Kau taruh hati-Mu di hati kami, biarlah kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Segala hal yang merintangi hidup kami, dosa-dosa, pikiran, perasaan, dan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Biarlah kami bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran hati. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, urapi mereka dengan kuasa, baik yang menyampaikan firman, yang MC singer, pemain musik, semua petugas-petugas yang ada, Tuhan lengkapi, bungkus, dan penuhi kami dengan roh. Kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang hadir dan menyembah Tuhan. Taruh hati-Mu di hati kami semua. Sungguh-sungguh kami dapat menikmati persekutuan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita, terimalah berkat dari Allah dalam ibadah dengan otoritas Allah yang maha kuasa, Allah yang tunggal yang esa. Mohon berkat Tuhan turun ke atas kami, dan kita boleh menyembah Tuhan serta sekarang hamba menghabiskan ibadah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka ibadah kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Apapun keadaan kita, Dia selalu setia menjadi perisai kita. Mari kita menyanyi dan mengucapkan hati kita kepada Tuhan. Kau
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, ini kami jemaat yang sedang berdiri di hadapan-Mu sekarang ini. Kami bisa bertahan sampai sekarang ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan-Mu. Itu semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat di belakang kami Tuhan, banyak hal yang kami boleh lalui, ketakutan kami boleh lewati Tuhan, dan itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Suka dan duka kami lalui, dan kami bersungguh bersyukur dan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami mau lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Kami mau disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, karena firman yang menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kami untuk terus melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang ini Tuhan, hamba menyerahkan waktu ini. Mari Tuhan bertata, mari Tuhan berkuasa dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Jemaat sedang duduk mendengar, Tuhan mengurapi hati dan kehidupan mereka. Biarlah buat kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan lebih berbuah dalam kehidupan kami. Hamba sendiri ya Tuhan, mengurapi, melayakkanlah agar hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkumpul lagi, kita boleh bersama-sama datang di tempat ini, walaupun dengan suasana yang berbeda, tapi kita bersyukur itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa saya, kita sudah berada di hari ke-12 bulan Juli. Sungguh suatu berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bisa melewati hari-hari yang begitu lewat. Belakangan ini karena pandemi virus corona yang sedang mewabah, walaupun sampai sekarang virus ini belum terselesaikan, tetapi kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita terus beriman, kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan juga kita berkhidmat terus menjaga kesehatan kita sesuai dengan anjuran atau protokol pemerintah yang telah disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak kita melihat kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu pasti sudah sering banyak mendengar tentang kehidupan Raja Daud. Raja Daud adalah sosok yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Dan pada masa pemerintahan Raja Daud, Tuhan selalu memberkati Raja Daud. Ada banyak kerajaan yang ditaklukkannya, dan ada banyak daerah musuh yang direbut pada waktu itu. Sehingga kerajaan Daud pada waktu itu merupakan kerajaan yang sangat tangguh dan sangat kuat pada masanya. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, pernah mengalami rasa takut. Bapak Ibu, Daud yang adalah seorang yang telah dipilih Tuhan, yang telah diurapi oleh Tuhan, pernah mengalami ketakutan yang begitu mengerikan di dalam kehidupannya. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita memikirkan sebentar beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ketika awal masuk virus corona di Indonesia. Awal-awal virus corona mewabah di Indonesia. Awalnya di Kepulauan Jawa sana kan, yang pertama, pasien pertama, dan lama-lama ada di Kutai Barat.
Dan coba bayangkan, saya sendiri mengalami ketakutan juga pada waktu itu. Dan saya merasa bukan hanya saya sendiri yang mengalami ketakutan tersebut. Semuanya kita pasti mengalami ketakutan. Karena virus ini sangat-sangat berbahaya sekali. Bukan hanya saja tubuh kita yang sakit, tetapi virus ini mengancam nyawa kita sekalipun. Dan banyak orang yang merasa ketakutan. Dan mungkin bagi saya merasakan ketakutan yang begitu luar biasa juga. Ketika virus corona ini pada awal datang di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud juga pernah mengalami rasa takut yang hebat di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita melihat sepenggal kisah Daud sebelum menjadi raja di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai 28. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat sepenggal kisah Daud dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai yang ke-28. Dalam ayat yang ke-15 jemaat Tuhan dikatakan di sana bahwa Daud mengalami ketakutan yang sangat mengerikan karena rasa takut tersebut timbul karena Raja Saul ingin membunuh Daud. Di dalam ayat yang ke-15 di situ diberitahukan kepada kita bahwa Daud mengalami ketakutan yang sangat mengerikan karena Raja Saul ingin membunuh Daud. Dan pada ayat yang ke-16 Bapak Ibu, Yonatan sebagai sahabat Daud datang kepadanya untuk menguatkan Daud pada waktu itu. Dan pada ayat ke-17 Yonatan datang mengingatkan dan menguatkan Daud akan janji Tuhan yang telah memilihnya sebagai raja atas seluruh Israel menggantikan Raja Saul. Dan pada ayat 18 Bapak Ibu, Daud dan Yonatan pun berpisah karena Yonatan harus pergi dan kembali ke rumahnya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, sungguh Daud mengalami ketakutan yang sangat hebat. Sampai-sampai Yonatan harus mengingatkan dia akan janji Tuhan yang memilihnya menjadi raja. Bapak Ibu, dapat dikatakan saking ketakutannya Daud pada waktu itu, ia lupa bahwa Tuhan akan menjaganya dan akan melepaskannya dari kejaran Raja Saul. Karena Tuhan telah memilih dan menetapkan Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pada ayat ke-18, Daud pun bersembunyi di padang gurun Zif. Daud pun bersembunyi dari kejaran Raja Saul dan pasukannya. Namun masalah terus berlanjut. Pada ayat 19 dikatakan bahwa ada penduduk di padang gurun Zif yang berpihak kepada Saul. Akhirnya mereka memberitahukan keberadaan Daud kepada Raja Saul. Dan Saul dan pasukannya datang mengejar Daud di padang gurun Zif. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati pada saat ini, ketakutan Daud yang sangat luar biasa ini yang memunculkan Mazmur nomor 54 yang begitu indah. Akibat dari ketakutan yang begitu menggetarkan jiwa Daud, maka muncullah Mazmur yang begitu indah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita saat menghadapi ketakutan ataupun masalah. Bapak Ibu, mari kita membuka Mazmur nomor 54. Saya mengajak kita membuka Mazmur nomor 54 ayat 1 sampai yang ke-9.
Sekali lagi, Mazmur nomor 54 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan jemaat Tuhan memperhatikan masing-masing di Alkitabnya. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan, sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saya kembali membacakan ayat 6 untuk kita. Bapak Ibu, dikatakan di dalam bagian ayat ini, ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tema perenungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini untuk kita semua yaitu Allah adalah penolongku. Sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi tema renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini yaitu Allah adalah penolongku. Setiap orang percaya dalam menghadapi masalah dapat dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku. Saya dan jemaat Tuhan dalam menghadapi ketakutan atau masalah dapat dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku. Bagaimana langkah agar saya dan jemaat Tuhan dapat dengan yakin dan percaya mengatakan Allah adalah penolongku? Bagaimana langkah supaya saya dan jemaat Tuhan dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku? Bapak Ibu, tidak semua orang diberikan anugerah, memiliki anugerah dengan lantang mengatakan Allah adalah penolongku. Tetapi pada saat ini saya mengajak kita Bapak Ibu belajar 4 langkah. Kita akan belajar 4 langkah agar kita dapat yakin mengatakan Allah adalah penolongku. Bapak Ibu, langkah yang pertama agar kita sanggup dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu berharap kepada keselamatannya. Sekali lagi Bapak Ibu, langkah yang pertama agar kita dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu berharap kepada keselamatannya. Saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Jemaat yang terkasih yang hadir pada hari ini, Daud menyadari bahwa sumber kekuatan tersebut hanya berasal daripada Allah saja. Daud menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa sumber keselamatan itu hanya berasal daripada Allah saja. Saya mengajak kita Bapak Ibu memperhatikan ayat 3, dan di sini ada kata selamatkanlah. Dalam ayat 3 ini ada kata selamatkanlah, dan kata ini Bapak Ibu dalam bahasa Yunani memakai kata yasa. Kata selamatkanlah ini
Kata selamatkanlah ini dalam bahasa Ibrani yaitu yasha, yang berarti bebaskanlah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks ayat ini Daud berharap agar Tuhan membebaskannya dari kejaran Saul dan pasukannya. Daud berharap kepada Tuhan agar dibebaskan dari kejaran Saul dan pasukannya. Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan dia dari kejaran Saul. Daud berharap keselamatan kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan untuk dibebaskan dari kejaran Saul. Ketika Daud sedang berada di tengah ketakutan karena dikejar oleh musuh, Daud berseru kepada Tuhan. Daud berharap keselamatan yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dasar pengharapan Daud bahwa Allah sanggup menyelamatkan atau membebaskannya dari kejaran Saul ialah pengakuannya bahwa Allah adalah sosok yang sangat perkasa, yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Di dalam ayat 3 ini Bapak Ibu, Daud mengatakan, "Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu." Allah sanggup melepaskan Daud dari ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap dirinya. Bapak Ibu, ketidakadilan Raja Saul sangat jelas jikalau kita melihat 1 Samuel, jikalau kita melihat dalam kitab Samuel, 1 Samuel, di sana Bapak Ibu tidak akan didapati bahwa Daud pernah berniat jahat kepada Saul. Tetapi Raja Saul selalu berlaku jahat kepada Daud. Dan bukan hanya itu saja, Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Raja Daud, maksudnya yang dialami oleh Daud, dia berharap keselamatan yang daripada Allah saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang pasien yang sedang dirawat sangat berharap pertolongan yang tepat baginya. Untuk pasien yang sedang dirawat sangat berharap pertolongan yang tepat baginya yang bisa ia dapatkan dari dokter yang sedang menanganinya. Penyakit yang dideritanya hanya bisa diobati dengan penanganan yang tepat oleh sang dokter. Penyakit pasien di rumah sakit hanya bisa ditangani oleh sang dokter yang telah teruji keahliannya lewat pendidikan yang diambilnya dan lewat pengalamannya menjadi ahli medis. Dan penyakit tersebut bisa ditangani karena orang yang menanganinya memiliki pengalaman dalam menghadapi atau mengobati penyakit tersebut. Dan begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya dalam menghadapi ketakutan, hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya Allah yang sanggup menjadi penyelamat kita. Karena dialah Allah yang sanggup, yang maha tahu segala keadaan kita. Kalau dokter bisa menangani penyakit pasiennya, itu karena dokter tersebut sudah menjalani pendidikan dan sudah melewati masa kerja yang sudah dikatakan layak untuk menjadi dokter. Bukankah begitu, Dokter Sofi? Di sini ada Dokter Sofi. Di sini ada dokter, di antara kita ada pastinya.
Dokter dipercayakan menangani penyakit itu karena mereka sudah teruji dalam menangani penyakit-penyakit. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan kita, kalau kita sedang menghadapi masalah, mari kita membawa diri kita kepada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengetahui seluk-beluknya kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengetahui seluk-beluk kehidupan kita di hadapannya. Dan apapun yang menjadi ketakutan atau masalah kita, Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita sesuai dengan resepnya, bukan resepnya kita, bukan sesuai dengan kemauannya kita. Kalau dokter dan pasien kan, pasien diberikan obat bukan karena pasien memberikan resep, tetapi dokter yang memberikan resep. Dan begitu pun juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan menjadi penyelamat kehidupan kita ketika kita sedang berada dalam masalah. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar bahwa saat kita berharap keselamatan kepada Tuhan, ingat Bapak Ibu, saat kita berharap keselamatan kepada Tuhan, saat itulah kita mengaku Allah saja yang sanggup membebaskan kita dari ketakutan yang kita hadapi. Sekali lagi Bapak Ibu, saat kita berharap keselamatan yang daripada Tuhan, saat itulah kita mengaku bahwa hanya Allah saja yang sanggup membebaskan kita dari ketakutan yang kita hadapi. Apapun ketakutan yang jemaat Tuhan hadapi, berharaplah keselamatan yang daripada Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan dan Dialah Allah yang perkasa, yang tidak membiarkan umatnya dilanda oleh ketakutan. Ada amin? Puji nama Tuhan. Itulah langkah yang pertama Bapak Ibu. Langkah yang pertama agar dengan yakin kita berkata Allah adalah penolongku. Langkah yang pertama yaitu kita berharap kepada keselamatannya, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari ketakutan atau masalah yang kita hadapi. Dan langkah yang kedua Bapak Ibu, agar kita sanggup mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu berdoa kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, langkah kedua agar kita mampu mengatakan Allah adalah penolongku, langkah yang kedua yaitu berdoa kepadanya. Saya mengajak kita memperhatikan ayatnya yang keempat dan yang kelima. Di sini dikatakan Bapak Ibu, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Bapak, Ibu yang diberkati, jemaat Tuhan yang diberkati, Daud menyadari bahwa doa adalah hal terpenting dalam menghadapi masalah. Daud menyadari bahwa doa merupakan hal terpenting dalam menghadapi masalah. Bapak Ibu, walaupun Daud sedang menghadapi masalah, sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukannya, Daud masih menyempatkan diri untuk berdoa. Daud masih mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jikalau kita melihat ayat yang kelima Bapak Ibu, di ayat 5 ini kita diberi gambaran bahwa kedatangan Saul dan pasukannya semakin dekat. Dikatakan di ayat 5, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Tetapi Bapak Ibu, walaupun Raja Saul dan pasukannya semakin mendekati Daud pada waktu itu, tetapi kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, di sini doa berseru, di sini Daud berseru dan berdoa kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Ketika kita menghadapi masalah,
atau ketakutan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa berdoa seperti Daud? Apakah kita bisa berseru kepada Tuhan seperti Daud? Saya yakin percaya Bapak Ibu, jikalau kita bisa melewati 3 bulan ini, itu karena seru doa kita kepada Tuhan. Itu semua karena doa-doa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melewati ketakutan yang hebat karena virus corona ini. Jadi Bapak Ibu, Daud berdoa di tengah-tengah ketakutan yang dia alami Bapak Ibu. Saya mengajak kita memperhatikan ayatnya yang keempat. Di sini ada kata dengarkanlah. Pada ayat yang keempat ada kata dengarkanlah, dan dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, kata dengarkanlah ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata syama yang memiliki arti dengar dengan penuh perhatian. Sekali lagi Bapak Ibu, kata dengarkanlah dalam bahasa Ibrani yaitu syama, menggunakan kata syama yang memiliki arti dengar dengan penuh perhatian. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyadari bahwa Allah yang kepadanya Daud berdoa adalah Allah yang akan memperhatikan doanya, bukan Allah yang akan mengabaikan doa-doanya. Bapak Ibu, mengapa Daud berani berdoa? Mengapa Daud berani berdoa di tengah-tengah ketakutannya? Karena dia sadar, karena dia menyadari bahwa Allah akan mendengarkan doanya. Allah akan mendengarkan doanya. Dan Daud menyadari Allah tidak akan mengabaikan doanya. Tidak akan mengabaikan doanya. Jadi Bapak Ibu, doa ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita orang percaya. Doa ini sangat penting. Kita orang percaya tidak boleh lepas dari doa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk berdoa senantiasa. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengharapkan jemaat Tesalonika dan kita pada saat ini untuk berdoa senantiasa, termasuk dalam menghadapi masalah atau ketakutan. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan kita harus membawa kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menutup telinga atau memalingkan wajahnya dari setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengabaikan seru doa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Daud membuktikan hal tersebut. Daud berani datang kepada Tuhan karena dia sadar Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Tuhan akan mendengarkan doanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seorang siswa atau murid di sekolah yang mengalami kesulitan mengerjakan tugas akan terus-menerus mengalami kesulitan kalau tidak meminta pertolongan gurunya. Kita di sekolah kalau diberikan tugas akan terus mengalami kesulitan kalau kita tidak bertanya kepada guru kita untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Interaksi dan komunikasi antara guru dan pengajar sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Terlebih khusus kepada siswa yang sedang kebingungan dalam mengerjakan tugas dan tidak akan terus kebingungan atau kesulitan jikalau berkonsultasi dengan guru yang bersangkutan tersebut. Siswa atau murid sekolah tidak akan kebingungan mengerjakan tugas jikalau dia berkonsultasi, bertanya kepada gurunya. Dan guru yang baik tidak akan mengabaikan siswanya, karena mengingat tanggung jawabnya sebagai pengajar. Guru yang baik tidak akan membiarkan siswanya kesulitan mengerjakan tugas karena mengingat dirinya sebagai pengajar. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
saat kita menghadapi masalah atau kesulitan dan berdoa kepada Tuhan, kita tidak berdoa kepada Allah yang tuli. Kita tidak berdoa kepada Allah yang tuli. Kita berdoa kepada Allah yang bersedia mendengar dan memperhatikan masalah yang kita ungkapkan, Bapak Ibu. Karena Dia adalah Allah yang baik. Ketika kita datang dengan doa, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dikatakan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik, yang memperhatikan domba-dombanya, dan kita adalah domba-dombanya. Dia adalah gembala kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sekalipun kita mengalami ketakutan atau masalah dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang baik. Jadi Bapak Ibu, langkah yang pertama tadi, agar kita dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku. Langkah yang pertama, berharap kepada keselamatannya. Dan yang kedua, berdoa kepadanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, langkah yang ketiga, agar kita sanggup mengatakan Allah adalah penolongku bagi kita, yaitu berharap kepada kesetiaannya. Langkah yang pertama tadi Bapak Ibu, agar kita bisa dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu berharap kepada keselamatannya. Yang kedua, berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, berharap kepada kesetiaannya. Saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan Bapak Ibu, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Sekali lagi saya membaca untuk kita Bapak Ibu, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyadari bahwa dalam menghadapi masalah, ia sadar bahwa Allah akan menolongnya karena ia berharap kepada Allah yang setia. Tuhan telah begitu setia dalam kehidupan Daud untuk menolongnya. Bapak Ibu, dalam 1 Samuel pasal 17, di sana kita diberitahukan Allah telah begitu sedemikian setia kepada kehidupan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 17, di sana diceritakan Bapak Ibu bahwa Allah begitu setia kepada Daud, begitu setia menjaga dan memelihara Daud. Pada waktu itu Daud sedang diberikan tanggung jawab oleh ayahnya menjaga kambing dan domba di padang. Dan di sana ancaman yang bahaya itu sangat besar Bapak Ibu, karena ada beruang dan singa yang mengganggu. Tetapi Daud bisa dilepaskan karena Tuhan menolong, setia kepada Daud. Jadi Bapak Ibu, pada waktu bangsa Israel sedang menghadapi Goliat, waktu bangsa Israel, kerajaan Israel menghadapi Goliat, dan tahukah Bapak Ibu, tidak ada satupun yang dapat menghadapi Goliat. Satupun pasukan tidak ada yang mampu menghadapi Goliat. Apalagi raja pada waktu itu, Raja Saul. Raja Saul angkat tangan dan juga ketakutan pada waktu itu. Sebagai raja, sebagai yang sangat diharapkan oleh rakyatnya, tidak sanggup menghadapi Goliat pada waktu itu. Tetapi Daud Bapak Ibu dengan yakin mengatakan bahwa dia sanggup menghadapi Goliat. Dia berkata kepada Raja Saul bahwa dia mau menghadapi Goliat. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi kekuatan Daud pada waktu itu? Dia berkata, Tuhan telah setia memelihara saya waktu saya menjaga kambing domba ayah saya. Tuhan telah setia memelihara saya, menjaga saya dari serangan singa dan beruang di padang waktu saya memelihara kambing domba ayah saya. Dan pemeliharaan, kesetiaan yang sama akan saya dapatkan ketika saya akan menghadapi Goliat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi?
Daud dapat mengalahkan Goliat. Daud dapat mengalahkan Goliat karena Allah setia kepada Daud. Allah setia memelihara Daud dalam kehidupannya. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang setia. Melalui Bileam, Allah memberikan kata-kata kepada Balak. Di sini dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah tidak samalah dengan manusia. Allah tidak sama dengan manusia. Allah memang 100%, Tuhan Yesus pernah menjadi manusia, dan dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi kita berbeda. Allah adalah Allah yang sangat setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Daud mengalami hal tersebut. Allah setia memelihara Daud di padang gurun. Dan ketika menghadapi Goliat, Allah tetap sama setia memelihara kehidupan Daud. Jadi Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang sangat setia. Allah kita adalah Allah yang sangat setia. Allah tidaklah sama dengan manusia yang seringkali mengingkari janji. Bapak Ibu, saya pun menyadari saya bukan orang yang sangat sempurna dalam menepati janji. Ada banyak janji yang saya ingkar kepada Tuhan dan sesama saya juga, dan tentu kita semua di tempat ini. Tetapi Bapak Ibu, ingatlah bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya untuk menolong kita menghadapi masalah. Karena Allah berjanji tidak akan membiarkan pencobaan atau masalah yang kita hadapi melampaui kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah memberikan kita pencobaan, tidak akan pernah memberikan kita masalah yang kita hadapi melampaui kekuatan kita. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa Allah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, masalah kepada kita umatnya tanpa melampaui kekuatan kita. Jadi Tuhan mengizinkan kita melewati pencobaan, itu artinya Tuhan sudah tahu bahwa orang ini mampu melewatinya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Daud berani mengatakan Allah adalah penolongku, karena dia berharap kepada kesetiaan Tuhan. Itulah langkah yang ketiga Bapak Ibu. Langkah yang pertama tadi agar kita bisa mengatakan Allah adalah penolongku. Langkah yang pertama Bapak Ibu, berharap kepada keselamatannya. Kita berharap kepada keselamatannya. Dan yang kedua, kita berdoa. Kita berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, kita berharap kepada kesetiaannya. Kita berharap kepada kesetiaannya. Dan yang keempat Bapak Ibu, langkah yang keempat, agar kita dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya. Saya mengajak kita melihat ayat yang ke-8 dan ke-9. Di sini dikatakan Bapak Ibu, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Wow, ini sungguh indah, Mazmur yang begitu indah Bapak Ibu. Saya mau membaca sekali lagi untuk kita Bapak Ibu. Ayat 8 dan 9 dikatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Bapak Ibu, Daud menyampaikan ungkapan syukurnya atas pertolongan yang ia alami. Dengan memperhatikan Bapak Ibu ayat 8 dan 9, maka kita mengetahui bahwa korban persembahan yang dimaksud oleh Daud adalah korban syukur.
korban persembahan yang dimaksud Daud adalah korban syukur. Daud tidak melupakan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Daud tidak melupakan pertolongan Tuhan yang telah ia alami. Alih-alih dia melupakan pertolongan Tuhan, Daud malah berterima kasih kepada Tuhan. Daud malah berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur Daud dalam ayat ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu, karena hanya Allah saja, hanya Allah yang begitu baik sehingga Daud dapat diselamatkan dari kejaran Saul. Daud boleh selamat dari kejaran Saul itu karena pekerjaan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Jikalau kita boleh melewati wabah virus corona ini dari bulan Maret sampai sekarang ini, kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik yang boleh menolong kita melewati beberapa bulan ini. Jadi Bapak Ibu, dan hal yang sama pun diingatkan oleh Rasul Paulus di jemaat Tesalonika lagi. Dia mengatakan bersukacitalah senantiasa. Di sana Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika untuk mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun. Paulus menyadari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah karena Allah begitu baik dalam segala sesuatu yang kita alami. Amin. Benar Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma Bapak Ibu, dalam Roma pasal 8 ayat 28, Roma pasal 8 ayat 28, di sana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa Allah turun bekerja dalam keadaan apapun yang dialami oleh jemaat. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa jika terjadi masalah dalam kehidupan jemaat, itu artinya ada maksud baik Allah, ada maksud baik dari Allah dalam permasalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah, mari kita mengingat dalam kehidupan kita patutlah mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah kita. Karena dengan mengucap syukur, kita kembali diingatkan bahwa pertolongan Allah saja yang dapat memampukan kita melewati masalah demi masalah di dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu tidak patut untuk menyombongkan diri. Jikalau kita boleh melewati masalah atau ketakutan dalam kehidupan kita tidak patut menyombongkan diri. Itu semua karena saya, itu semua karena kecakapan saya, karena kehebatan saya. Tidak Bapak Ibu, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bermegah karena perbuatan Allah yang hebat dan nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita bermegah karena perbuatan Allah yang sungguh dahsyat, yang hebat di dalam kehidupan kita. Itulah langkah yang keempat Bapak Ibu. Langkah yang pertama agar kita dapat dengan yakin mengatakan Allah adalah penolongku, yaitu berharap kepada keselamatannya, berdoa kepadanya, berharap kepada kesetiaannya, dan ketiga, bersyukur kepadanya. Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu sekarang ini? Apa yang menjadi masalah Bapak Ibu sekarang ini? Keuangan, masa depan keluarga, perekonomian, pekerjaan, pendidikan. Itu semua tidak lepas dari masalah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita semua pada saat ini Bapak Ibu, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menolong kita karena Daud sudah melaluinya. Dalam ketakutan yang dia hadapi, Allah menjadi penolongnya.
Allah menjadi penolongnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu kita masing-masing pribadi, masing-masing keluarga mempunyai masalah-masalah tertentu di dalam kehidupan kita, mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa ketakutan masalah tersebut dapat kita lalui Bapak Ibu, dapat kita lalui. Sedikit saya bersaksi Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, pertengahan bulan April, di mana sedang gencar-gencarnya ya pandemi virus corona, kakak saya di Jakarta, dia bekerja sebagai karyawan perusahaan di sana. Dia jatuh dari motor, jatuh sendiri sih, dia jatuh dan sangat parah karena dia sangat laju membawa motor, dan itu pun tengah malam pada waktu itu. Dia jatuh dari motor, dan ketika dia jatuh motor itu hancur dan bagian ini retak, katanya lengannya ini ada tulang yang naik. Dan pada waktu itu kakak saya sangat kritis Bapak Ibu. Dia tidak bisa berdiri, berbicara pun tidak bisa. Dan pada waktu itu tidak dibawa ke rumah sakit karena rumah sakit sangat ketat juga, dan tidak sembarangan orang masuk dalam rumah sakit. Dan kakak saya tidak dibawa di rumah sakit, dibawa di rumah. Dan kami coba telepon, berbicara, tidak bisa Bapak Ibu. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya sangat sedih melihat dan mendengar kakak saya begitu. Dia sangat kesakitan. Saya dengar sebenarnya dia harus dibawa di rumah sakit, tetapi karena sulit juga, keluarga juga takut pada waktu itu, jadi dirawat di rumah saja. Yang saya lakukan Bapak Ibu, saya hanya berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Beberapa hari saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya bangun jam setengah 4 subuh. Saya bangun setengah 4 subuh. Beberapa kali saya bawa kakak saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya berlutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, memohon mujizatnya Tuhan. Karena secara manusia saya sangat kasihan mendengar kabar kakak saya, karena sangat menderita sekali, sangat sakit sekali. Katanya bengkak, menelan lidah pun susah di bagian sini. Saya berdoa, berlutut kepada Tuhan, berdoa memohon pengampunan, datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, 1 minggu kakak saya dapat melewati masa yang kritis itu. Kakak saya dapat melewati masa yang kritis itu, dan pelan-pelan tangannya membaik. Dan saya menyaksikan bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kakak saya, bahwa kesembuhan yang daripada Tuhan sudah menjamah bagian tubuh kakak saya yang sakit. Dan akhirnya kakak saya bisa berdiri, pelan-pelan berdiri. Dia bisa menggerakkan tangannya, bisa makan. Dan sampai sekarang perlahan-lahan tangannya mulai membaik dan tidak pernah dibawa dalam rumah sakit. Katanya hanya diurut saja. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan itu tidak lepas dari kita Bapak Ibu, dari usaha kita, dari tindakan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya akan pertolongan Tuhan, tekun di dalam doa. Kita tekun di dalam doa. Saya rela menanggalkan jam tidur saya yang nyenyak untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membangun mesbah, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Gembala sudah mengajarkan kepada kita beberapa waktu yang lalu, berkali-kali dalam khotbahnya, mengingatkan kita untuk memiliki waktu yang teduh, saat teduh hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sangat perlu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Jadi Bapak Ibu, semuanya kita dapat dengan yakin mengatakan dalam masalah atau ketakutan yang kita hadapi, kita berani mengatakan Allah adalah penolongku. Jikalau kita berharap kepada keselamatannya, berdoa kepadanya, berharap kepada kesetiaannya, dan bersyukur kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Mari kita semuanya berdiri. Mari kita berdiri, dan saya mau mengajak kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada jemaat Tuhan sekitar 2 menit
Silakan berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi ketakutanmu sekarang ini, apa yang menjadi masalahmu sekarang ini, Bapak Ibu, Dia sanggup menolong Bapak Ibu, karena Dialah Allah yang baik. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jikalau kami boleh berdiri saat ini Tuhan, jikalau kami boleh bernafas sekarang ini Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami menyadari hal itu Tuhan, dan kami terus membawa kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui kehidupan kami, Engkau mengetahui keberadaan kami Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi ketakutan jemaat-Mu sekarang ini, Engkau mengetahui apa yang menjadi masalah mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa dan hamba membawa mereka dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang sanggup menolong mereka ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, hanya Engkaulah yang sanggup menolong mereka ya Tuhan. Hamba percaya itu, kami percaya itu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu sekarang ini, teguhkan, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah dalam setiap keadaan yang sedang mereka lalui, mereka tetap teguh, mereka tetap kuat di dalam iman di hadapan-Mu. Mereka selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka selalu berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga masalah yang selalu datang dalam kehidupan mereka, mereka boleh melewati itu semuanya, mereka boleh menghadapi itu semuanya, karena Allah ada bersama-sama dengan jemaat-Mu. Itulah iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dalam setiap masalah kami, dalam setiap ketakutan kami, persoalan hidup kami, sesuai dengan waktu-Mu dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan telah setia menolong Raja Daud, telah menolong Daud dalam kehidupannya, maka kesetiaan yang sama juga yang akan kami alami di dalam kehidupan kami. Karena kami ini adalah miliknya Tuhan, karena kami ini adalah anaknya Tuhan. Itulah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali, dan saya mengembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan, mengingatkan bahwa sungguh betapa kita harus sangat bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa menjadi tempat di mana kita berpengharapan, yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Demikian sebagai respon terhadap firman Tuhan dan banyak berkat lain yang tidak terhitung, marilah kita memberi sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau memberikan persembahan dengan pujian hitung berkat dari NKI 235. Oh
sudah kita bawakan dari Samuel 1 Samuel 23 ayatnya. Kali ini saya ambil di ayat sebagian 26 sama 27 yang itu mengenai hati saya. Tetapi Saul dengan orang-orang sudah hampir mengepung Daud serta orang-orang untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu pelumputan. Kalau kita melihat mata manusia, sungguh Allah kita sudah menyediakan jalan keluar bahkan sebelum kita meminta. Sungguh seperti itu kesetiaan Allah kita kepada manusia bahkan kepada Dia. Kalau kita berpikir lagi, tidak mungkin orang Filistin itu tidak memperhatikan cara-cara untuk menyerang Saul seperti itu. Pastinya dengan segala kesiapan mereka, pertolongan Tuhan tepat waktu. Mari kita pulang dengan jiwa yang disegarkan bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah kita yang akan kita hadapi, bahkan yang sedang kita hadapi. Tuhan kita terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
kami bersyukur kepadamu, kami boleh melaksanakan ibadah ini. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau tolong kami agar kami boleh mengerti dan menjadi pelaku dari firman ini. Kami juga bersyukur Bapa, dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini menjadi korban yang kudus, persembahan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan, Engkau juga akan mengembalikan berkat Tuhan ke dalam setiap pribadi dan tangan-tangan anak Tuhan yang telah mengulurkan tangan hari ini, baik yang ada di dalam gereja ini maupun mereka yang ada di rumah. Baik itu persembahan yang diberikan secara sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pelayanan penginjilan dan misi, untuk pembangunan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatinya agar persembahan ini dikelola dengan baik, tepat sasaran untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami juga telah menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Bersama-sama melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Dan hari ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh berada di dalam ruangan ini untuk menyembah Tuhan. Yang sakit di antara kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong, berikan kekuatan dan penghiburan agar boleh menikmati masa tua dengan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang ada di dalam jemaat ini, baik anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka Tuhan di dalam masa pertumbuhan. Tuhan melindungi, menjaga agar mereka hidup di dalam ketetapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan punya masa depan yang sungguh adil. Hamba berdoa untuk pemuda dan pemudi, Tuhan memberkati perjuangan mereka, Tuhan tolong dan tuntun. Biarlah mereka menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab dan berjuang dan sukses, dan nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang masih saat ini juga mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang tepat. Mereka yang dalam pendidikan, Tuhan menolong. Mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan janji Tuhan. Mereka mendapatkan pasangan yang seiman, sepadan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi rumah tangga yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk perkawan dan perkarya. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan. Biarlah setiap anggota perkarya dan perkawan boleh bertanggung jawab, menjadi orang tua yang baik, menjadi bapak dan ibu yang baik, bertanggung jawab atas rumah tangga. Tidak hanya di dunia ini, juga akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak. Biarlah kepala rumah tangga menjadi teladan yang baik untuk mencari Tuhan, mengarahkan anak-anak untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk setiap program-program kami di dalam jemaat ini, Tuhan menyertai dan memberkati. Semuanya berjalan atas ketetapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus berkarya dalam pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan ada 2 anak Tuhan yang akan dibaptis hari ini. Tuhan menyertai upacara sakramen baptisan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Anak Tuhan yang telah dibaptis minggu lalu, Tuhan terus menuntun hati pikiran agar terus mengenal Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Masih ada yang dibimbing, Tuhan terus berkarya. Biarlah hikmat dan pengetahuan mereka yang dibimbing juga terus mengalami pembaharuan dan menikmati janji-janji Tuhan. Rumah tangga yang bermasalah dimanapun berada, Tuhan campur tangan dan memberikan jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pegang teguh kepada janji Tuhan, serta teguhkan komitmenmu di dalam Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi landasan hidup, dan berharaplah dan andalkanlah Tuhan dalam hidup. Serta pulanglah, terimalah berkat dari Allah, Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah kehidupan, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah perjuangan. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuat berhasil. Sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian. Bapa hamba mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersaatnya dulu sejenak di hadapan Tuhan, serta teguhkanlah komitmenmu, janji-janjimu di hadapan Tuhan. Allah senantiasa memberkati dan menyertai.